Gue pribadi nih, kalau misalkan lagi cerita, terus di tengah gue cerita dia motong kayak gitu, kayak misalkan, lu mah masih mending diem, itu mah biasa aja diem, mendingan gue. Kalau dia ngomong kayak gitu, udah nggak jadi cerita gue. Udahlah, gue tinggalin aja udah nggak usah cerita lah gue. Thank you, udah pergi lu sono, kayak gitu. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, gue mau ngobrolin seputar curhat atau curahan hati. Dan di akhir video, gue juga bakal ngajarin kalian, bakal ngasih tips kepada kalian gimana sih caranya untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Karena yang udah kalian tahu semua lah ya, orang-orang psikologi itu dicap sebagai tempat curhat lah, tempat orang cerita lah dan sebagainya. Maka dari itu gue bakal coba untuk sharing nih ilmu yang udah gue dapet gimana sih untuk jadi seorang pendengar yang baik. Curhat, cerita. Gue rasa kalian semua di sini pernah sih ya yang namanya curhat atau cerita sama orang lain. Cerita atau curhat itu kan banyak ya macam-macamnya. Bisa tentang hal yang positif, tentang keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan dan lain-lain. Atau bisa juga tentang hal yang negatif, kayak misalkan lagi sedih, lagi cemas, stres dan lain-lain dan sebagainya. Curhat atau cerita juga bisa ke siapa aja. Bisa ke teman, ke pacar, keluarga, orang lain, tetangga. Wah semuanya deh, pokoknya kita bisa cerita bebas ke siapa aja. Oke, gue rasa kalian ada yang belum tahu tentang hal ini. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, apapun itu, kita ini mengeluarkan vibrasi dan mengeluarkan energi untuk sekitar kita. Energi dan vibrasi ini ada yang positif dan ada yang negatif. Dan kemudian dalam psikologi itu ada yang namanya transversal. Jadi kita ini mentransfer energi. Entah itu kita mengeluarkan energi atau kita menyerap energi dari luar. Contohnya gini, misalkan kalian lagi nonton YouTube, lagi buka YouTube iseng-iseng, terus kalian nonton video makan-makan, video mukbang. Pasti di tengah video kalian ngerasa kayak, gue jadi pengen makan juga deh. Aduh, jadi lapar deh ngeliatin dia makan. Kayak gitu kan. Atau mungkin kalian pernah yang ngerasain namanya, misalkan kalian lagi nongkrong nih sama teman-teman kalian, lagi main sama teman-teman kalian, terus kalian ngelihat nih teman kalian ini ngelakuin sesuatu, terus kalian jadi mikir, gue juga pengen kayak dia, pengen juga deh kayak dia, kayak gitu. Nah, itu yang namanya transversal. Jadi nih, kita nih nyerap energi gitu loh. Apa yang di sekitar kita tuh kita serap, jadi kita tuh terbawa sekitar kita. Atau ada satu lagi yang paling sering banget ditemuin, kayak misalkan kita lagi dengerin lagu, kita lagi sedih, terus dengerin lagu sedih, akhirnya apa? Kita jadi makin sedih kan karena lagu sedih itu. Sebaliknya, misalkan kita lagi happy, terus kita dengerin lagu-lagu yang happy gitu, yang semangat, jadi kitanya ikut semangat kan. Nah itu contoh dari transversal energy itu. Terus hubungannya sama curhat itu apa? Sesuai yang udah gue jelasin tadi, bahwa apapun yang kita lakukan itu kita kan mengeluarkan energi dan vibrasi. Sama, curhat juga, ketika kita curhat tentang apapun masalahnya itu, kita mengeluarkan energi dan kita mengeluarkan vibrasi untuk orang lain. Kalau misalkan kita curhatnya tentang positif, sekeliling kita pun akan ikutan positif. Sebaliknya, kalau kita curhatnya tentang hal-hal yang negatif, sekeliling kita juga bisa ikut menjadi negatif. Jadi nih, misalkan nih, teman kalian tuh ada yang curhat ke kalian nih, dia pengen cerita sama kalian. Kalau misalkan dia ceritanya tentang sesuatu yang positif, misalkan tentang keberhasilan, tentang kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Kalau tentang hal-hal itu, kalian boleh nih dengerin, kalian resapi, kalian respon dengan baik, boleh tuh. Kenapa? Karena vibrasi dia tuh positif. Jadi kalian itu bisa terbawa positif juga dari dia. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang cerita atau curhat sama kalian itu tentang hal-hal yang negatif, kayak misalkan kesedihan, dia habis putus, atau misalkan dia nggak bisa move on, atau dia lagi dapat masalah, itu kan hal-hal yang negatif ya. Nah kalian ini sebagai pendengar itu boleh lah, oke, kalian dengerin dia cerita. Tapi inget ya, setelah dia selesai curhat, udah lupain semuanya, ceritanya lupain, refresh otak kalian. Kenapa gue suruh lupain? Karena gini, misalkan nih dia habis cerita tentang hal-hal negatif, terus kalian masih inget nih, takutnya kalian itu jadi ke bawah vibrasinya dia, ke bawah vibrasi negatifnya dia. Jadinya kehidupan kalian juga nanti lama-lama ngikutin dia yang negatif itu. Maka dari itu coba aja lupain kalau dia habis curhat tentang hal yang negatif. Dan setiap orang itu punya teknik sendiri-sendiri lah untuk nge-refresh pikirannya. Kalau gue pribadi, kalau misalkan gue habis dengerin orang curhat yang
yang negatif-negatif, tentang hal yang negatif, gue tuh biasanya minum air putih, terus gue nonton video yang lucu-lucu atau nonton film yang seru-seru gitu, biar otak gue tuh refresh, biar gue tuh lupa gitu sama urusannya dia, sama cerita negatifnya dia. Terus gimana kalau misalkan besokannya dia pengen cerita lagi, terus tiba-tiba ada yang bilang, ah lu kok lupa sih sama cerita gue, lu gak dengerin gue ya? Kayak gitu, pasti pernah kan ada yang nanya kayak gitu. Kalau ada yang nanya kayak gitu ya kalian bisa jawab aja, oh iya sorry gue lupa, emang kayak gimana sih? Coba ceritain ulang sedikit dong, biar gue inget, mungkin gue bakal inget lagi. Kayak gitu ya, ngeles-ngeles sedikit aja lah. Bukannya bermaksud untuk ngelupain ya, tapi itu ya memang bener yang memang harus dilakukan. Karena kalau misalkan kita terus nginget hal vibrasi yang negatif, energi yang negatif, takutnya kita jadi ikutan negatif juga. Oke, jadi intinya kayak gini. Kalau ada orang lain cerita tentang hal yang positif, kalian boleh denger, kalian boleh ambil ceritanya. Sedangkan kalau ada orang yang ceritanya tentang hal-hal negatif, setelah dia cerita, lupain. Refresh otak kalian. Nah, sekarang lanjut nih untuk topik yang kedua, yaitu sesuai dengan yang gue omongin di awal, bahwa gue bakal ngasih tips, ngasih cara-cara untuk jadi pendengar yang baik ketika orang lain cerita sama kalian. Kita analogikan dulu kayak gini. Orang yang cerita, orang yang mau curhat, itu yang punya acara. Sedangkan kalian itu adalah tamu yang mau diundang sama dia. Untuk tips yang pertama, ketika ada orang lain curhat atau cerita sama kalian, jangan pernah potong pembicaraan mereka. Tunggu sampai dia selesai cerita dulu, baru kalian potong. Kecuali kalau kalian mau mencari informasi-informasi yang kalian butuhkan. Kayak misalkan di tengah pembicaraan kalian potong, sorry, ini namanya siapa ya? Sorry, dia ini siapa ya? Sorry, ini kemarin kan? Atau besok kan? Kayak gitu ya, yang kayak gitu-gitulah, itu boleh. Karena yang kalau kayak gitu-gitu kan untuk nyambungin cerita ya, biar kita, orang yang curhat itu enak gitu, biar ceritanya tuh nyambung sama kita. Yang kedua, kasih respon ke orang yang cerita untuk menandakan bahwa kita tertarik sama dia. Maksudnya gini, kalau misalkan ada orang lain cerita nih, kalian kasih nih respon kayak misalkan, oh iya, ah serius? Masa sih? Yang kayak gitu-gitulah. Jadi tuh orang yang cerita sama kita tuh kayak ngerasa, dia responnya enak nih, berarti dia nanggepin cerita gue, kayak gitulah. Pokoknya intinya kayak gitu. Yang ketiga, ketika ada orang lain cerita, kalian nih sebagai pendengar jangan kasih saran atau solusi kalau dia nggak minta. Seperti halnya yang udah gue bilang tadi, bahwa yang cerita itu, orang yang cerita itu dia sebagai yang punya acara, sedangkan kalian itu sebagai tamu. Jadi kalau dia nggak minta, ya kalian jangan ngelakuin. Jadi kalau misalkan teman kalian ada yang curhat nih, terus pas dia udah selesai curhat, kalian tuh sok-sokan ngasih saran, ngasih solusi. Nggak perlu. Kadang tuh orang yang cerita tuh cuma pengen gitu untuk didengerin, nggak perlu dikasih saran. Kalau misalkan kalian memang perlu nih ngasih saran atau solusi buat dia, kalian izin dulu. Kalian minta izin dulu nih, kayak misalkan, sorry nih, boleh nggak gue ngasih saran? Sorry nih, menurut gue tuh begini, misalkan kayak gitu. Jadi izin dulu, jangan langsung kalian nyeplos. Karena ada beberapa orang tuh yang nggak suka kayak gitu. Misalkan dia pengen cerita, pengennya cuma didengerin aja, terus tiba-tiba dikasih saran, nggak penting gitu. Ada beberapa orang yang nggak suka. Selanjutnya yang keempat, ini mungkin menurut gue paling sering banget ya ditemuin, dan gue sendiri pun kesal gitu ketika gue cerita sama orang lain. Jangan timpalin atau jangan tiban cerita orang sama cerita kalian. Maksudnya gini, misalkan ada orang lain cerita nih, terus di tengah-tengah cerita kalian tiba-tiba ngomong, ah lu mah masih mending, parahan gua, elah baru segitu doang, gua mah lebih parah gini bla 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 segala macem. Aduh, mau ngapain? Kan udah gua bilang, orang yang lagi curhat itu yang punya acara, kalian yang diundang. Jadi sebenarnya mau cerita itu siapa sih? So, jangan deh, coba deh buat orang-orang yang kayak gitu, yang suka kayak gitu, udahlah gak usah lah. Kalau ada orang yang cerita, ya dengerin aja dulu sampai dia selesai, baru kalian timpalin. Jangan di tengah-tengah dia lagi cerita terus kalian potong sama cerita kalian. Itu gak penting, itu gak boleh. Gue pribadi nih, kalau misalkan lagi cerita terus di tengah gue cerita dia motong kayak gitu, kayak misalkan, lu mah masih mending diem, itu mah biasa aja diem, mendingan gue. Kalau dia ngomong kayak gitu, udah gak jadi cerita gue. Udahlah gue tinggalin aja, udah gak usah cerita lah gue. Thank you, udah pergi lu sono. Kayak gitu, gue bakal nganggep dia sebagai orang yang gak bisa dengerin orang cerita. Kemudian yang terakhir, sebagai pendengar, kalian ini berhak nolak cerita orang lain. Maksudnya gini, kan yang cerita yang tadi udah gue bilang itu kan yang punya acara ya, kalian yang diundang. Nah, ketika kalian diundang itu, kalian tuh berhak nolak. Kenapa kalian berhak nolak? Karena ya mungkin kalian lagi merasa down, atau kalian mungkin lagi sibuk, atau lagi gak sempet lah dengerin teman kalian curhat. Jadi kalian berhak nolak. Lagian juga ya,
Kalau menurut gue orang tuh kalau mau curhat tuh nggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang terus langsung cerita panjang lebar, kan enggak ya. Mungkin kan dia pasti bilang dulu, cuy gue pengen curhat dong, gue mau cerita dong dan sebagainya. Kayak gitu dong pasti ya kan. Nolaknya juga nolaknya yang sopan ya, jangan yang sembarangan, jangan yang kasar. Kayak misalkan, sorry gue gak bisa dengerin lu cerita nih, atau sorry gue lagi sibuk nih, atau sorry gue lagi gak enak badan nih, atau sebagainya. Yang sopan lah pokoknya, sehingga orang yang ngajakin curhat juga ngerti gitu. Oke, jadi itu kelima tips, kelima cara untuk jadi pendengar yang baik menurut gue pribadi. Yang pertama, jangan potong pembicaraan orang lain, tunggu sampai selesai. Yang kedua, kasih respon yang menandakan bahwa kalian tertarik. Yang ketiga, jangan kasih saran atau solusi kalau dia nggak minta. Yang keempat, jangan timpalin cerita orang lain sama cerita kalian. Dan yang kelima, kalian berhak nolak cerita orang lain. Oke, semoga di video kali ini gue bisa nambah wawasan kalian seputar vibrasi dan energi tadi. Dan semoga di video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.